Setelah menetapkan 5 tersangka, Polda Jabar menindaklanjuti dengan melakukan pencarian alat bukti kejahatan di sekitar tempat kejadian perkara, TKP. Bahkan, pencarian tidak dilakukan sekali. Namun, dalam 2 kali pencarian itu, belum ada alat bukti yang ditemukan terkait kasus tersebut. Ditanya soal kemungkinan ada golok yang dipergunakan tersangka untuk menghabisi korbannya, Ibrahim Tompo mengatakan bahwa polisi belum spesifik sampai ke jenis senjata tajam yang digunakan. Kita tidak menentukan jenisnya apa, itu berdasarkan keterangan. Di TKP, kami juga menyusun sketsa sesuai kejadian berdasarkan kesaksian, kata Ibrahim. 2 tahun kasus ini ditutupi misteri, Ibrahim Tompo menyebutkan bahwa polisi tidak mau gegabah dalam penanganan kasus. Pencarian sekitar TKP yang diharapkan bisa mendapatkan alat-alat bukti yang mungkin masih tersisa. Tapi dari 2 kali pencarian sampai dengan sekarang masih belum mendapatkan alat-alat bukti yang diharapkan. Kita tidak menentukan jenisnya apa, tapi beberapa keterangan yang kita peroleh terkait dengan adanya rujukan alat bukti itu kita lakukan. Kemudian hal lain yang dilakukan di TKP adalah menyusun sketsa di TKP sesuai dengan kejadiannya berdasarkan keterangan yang kita peroleh. Dan kasus ini kan 2 tahun baru terungkap, dan ini mungkin kendalanya apa saja, Dan? Jadi kendalanya adalah penyidik itu lebih berhati-hati dalam menerapkan pasal, kemudian berhati-hati dalam menetapkan tersangka. Karena penetapan tersangka seseorang itu memang diperlukan proses yang sesuai dengan norma hukum, kemudian juga harus dipertanggungjawabkan. Sehingga penyidik lebih berhati-hati agar tidak ada efek yang lain yang timbul dari permasalahan. Tersangka masih tetap belum bertambah. Tersangka tetap 5 orang, 2 ditahan, 3 belum. Kalau untuk motif udah ada? Motifnya juga sedang didalamin. Sekarang pemeriksaan keterangan terhadap para tersangka karena ada petunjuk baru dapatkan dari keterangan yang baru ya. Motif yayasan Motifnya juga belum kita simpulkan, tetapi kita sudah mempunyai indikasi dan juga sudah ada beberapa bukti yang menunjukkan kondisi motifnya. Jadi nanti kita umumkan setelah pemeriksaan semua pihak. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang kini masih menjadi sorotan publik. Motif pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartin dan Amalia Mustika Ratu kini perlahan mulai terkuak. Bukan cuma soal sakit hati, diduga ada hal lain terkait yayasan yang dibangun oleh Yosef Hidayah, yang tak lain suami korban Tuti Suhartini. Terlebih Yayasan Bina Prestasi Nasional itu kerap mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. Salah satunya yakni dana BOS. Jumlah yang didapat dari bantuan tersebut terbilang cukup fantastis. Dana bantuan tersebut bisa mencapai angka sekira 1 miliar rupiah dalam sekali cair. Seorang mantan bendahara Yayasan Bina Prestasi Nasional, Dedi pun mengungkap hal tersebut. Dedi bercerita, Yayasan Bina Prestasi Nasional menerima dana hingga 1,3 miliar rupiah yang bersumber diantaranya dari dana BOS dan BPMU pada tahun 2021. Namun kini ia dibayangi ketakutan. Bahkan, ia khawatir keselamatannya terancam usai ia bercerita soal aliran dana BOS saat ia masih bekerja di yayasan milik tersangka Yosef Hidayah itu. Ia khawatir, dirinya diintai usai membocorkan aliran dana BOS di yayasan kasus Subang yang kini masih ditangani polisi. izin melaporkan saat ini saya sedang berada di kawasan TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang. Saat ini rencananya hari ini akan diadakan rekonstruksi, namun belum terlihat dan tupanya belum ada, dan ini adalah rombongan yang baru tiba. Tadi terlihat mobil Inafis juga sedang merapat di kawasan TKP ini, dan di TKP sendiri pihak dari Resmob juga sudah berjaga
mempersiapkan diri jelang prarekonstruksi hari ini rencananya. Ini juga terlihat para awak media sejak pagi sudah menunggu kegiatan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak yang berlangsung 2 tahun silam. Dan hingga saat ini masih belum dimulai dan warga pun masih belum terlihat memadati TKP seperti pada saat olah TKP ulang beberapa hari lalu. Nah, kita belum mendapatkan informasi kapan jalannya prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak ini akan dimulai. Dan akan terus pantau kapan akan dimulai, dan tadi terlihat juga mobil Inapis sudah mulai merapat ke kawasan TKP Jalan Cagak ini. Dan ini rekan-rekan awak media sejak dari pagi sudah standby di depan TKP untuk melakukan peliputan kegiatan prarekonstruksi di kasus pembunuhan ibu dan anak ini. Baik, demikian laporan langsung di depan TKP kasus Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Saya Nurdin melaporkan untuk Tribun Jabar. Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar kembali mendatangi lokasi pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Direktur Reserse Kriminal Umum, Dirkrimum, Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, kedatangannya ke Subang untuk melakukan penggeledahan. Subang, penggeledahan, ujar Surawan, melalui pesan WhatsApp, Selasa, tanggal 31 Oktober tahun 2023. Surawan tak menjelaskan secara rinci penggeledahan yang dimaksud, apakah dilakukan di tempat kejadian perkara, TKP, atau di Yayasan Bina Prestasi Nasional, milik Yosep Hidayah salah satu tersangka. Dalam penggeledahan itu, polisi turut membawa salah satu tersangka yakni Emram Danu alias Danu. Ya, Danu, katanya. Sebelumnya, penyidik di Treskrimum Polda Jabar melakukan olah TKP ulang untuk mengungkap peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Olah TKP dilakukan setelah salah satu pelaku mengakui perbuatannya dan menyerahkan diri ke Polda Jabar. Saat ini, polisi telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus tersebut. Kelimanya adalah suami korban Yosef, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua Yosef serta Arikhi dan Abi anak dari Mimin. Kasus